Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, balik lagi nih. Kali ini aku mau presentasi nih tentang pola pendidikan, pusat pendidikan, dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Lela Sari Sagem PD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu hal yang penting, utama bagi warga suatu negara. Karena maju dan keterbelakangan suatu negara akan ditentukan oleh tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan warga negaranya. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Periodisasi pendidikan Islam selalu berada dalam periode sejarah itu sendiri. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyahnya, yaitu Umayyah ibnu Abdu al-Syam ibnu Abdu Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Pola pendidikan di Islam pada periode dinasti Umayyah itu telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa sebelumnya, yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutab serta adanya majelis sastra. Nah, pada masa dinasti Bani Umayyah ini pula pola pendidikan berkembang dengan penekanan pada pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan klasik. Jadi di mana pada dinasti Umayyah ini berkembangnya pendidikan agama dari mulai Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu mantik, dan sebagainya, serta adanya ilmu pengetahuan klasik, yakni seperti adanya ilmu geografis, ilmu perhitungan aljabar. Tujuannya yaitu pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah di tahun 661 hingga 750 Masehi. Ini dapat dipahami dalam konteks sejarah yang melibatkan aspek keagama, aspek sosial, dan aspek budaya. Ya, meskipun dinasti ini lebih terkenal karena ekspansi politik dan kekuasaannya. Nah, pola pendidikannya pun yang berkembang pada masa ini memberikan landasan bagi pendidikan Islam yang lebih terstruktur di masa depan. Jadi tidak hanya ekspansinya saja yang terkenal pada saat dinasti Umayyah ini, tetapi adanya pula berkembang atau terstrukturnya pendidikan di pada masa dinasti Umayyah ini. Di pada masa dinasti Umayyah ini pula pendidikan itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama ada pendidikan khusus, yakni pendidikan yang ditunjukkan untuk anak-anak khalifah dan pejabat-pejabat tinggi di pada masanya. Lalu kurikulumnya itu pun berfokus pada keterampilan pemerintahan. Nah, jadinya memang khusus karena langsung terjun untuk memerintah di pemerintahan. Jadinya diajarkannya pula berbeda kurikulumnya dan diadakan di istana dengan guru-guru yang diangkat langsung oleh khalifah dan mendapatkan gaji. Lalu ada yang kedua yakni pendidikan umum, yakni pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Nah, jadi itu oleh ulama di masjid atau khutab, yakni tempat belajar. Lalu materi ajarnya pun yang diajarkan seperti ada Al-Quran, hadis, fiqh, serta ilmu bahasa dan sastra. Nah, pola pendidikannya pun ini kurikulumnya itu sendiri dari ilmu agama yang mencakup ada ilmu Al-Quran serta hadis, lalu ada sejarah, ada geografi, dan bahasa Arab. Pendidikan agama mendominasi, ya meskipun ilmu umum juga diajarkan serta metode pembelajarannya itu menggunakan metode ceramah, demonstrasi, serta penghafalan. Lalu di akhir pemerintahan Bani Umayyah ada munculnya metode baru yakni metode Burhani. Nah, ini dengan penerjemahan karya filsafat Yunani
Jadi tempat pendidikan pada masa ini tuh didominasi oleh kajian-kajian agama seperti Al-Quran, hadis, fiqh, serta ilmu bahasa Arab. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan lainnya seperti periode dinasti Umayyah ini ada yang pertama kutab, yakni tempat anak-anak belajar menulis dan membaca serta menghafalkan Al-Quran dan belajar pokok-pokok bahasa dan ajaran Islam. Lalu yang kedua nih adanya masjid, ya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Masjid ini pun senantiasa terbuka lebar bagi siapapun orang yang merasa dirinya itu tetap dan mampu untuk memberikan atau bahkan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi masjid pula pada masa ini memang digunakan untuk menimba ilmu atau memberikan pendidikan. Lalu yang terakhir ada majelis sastra, yakni balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah yang dihiasi dengan hiasan yang indah karena hanya diperuntukkan untuk bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Lalu di sini ada tempat-tempat atau tempat pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah. Di antaranya ada Madrasah Mekah, yakni ditempatkan langsung di Masjidil Haram. Lalu ada Madrasah Madinah yang sangat masyhur dan lebih dalam ilmunya karena di sana lebih banyak ya tempat tinggal para sahabat. Lalu ada Madrasah Basrah. Di sana itu tempatnya ahli fikih dan ahli hadis serta mengajarkan Al-Quran pula. Lalu ada Madrasah Kufah, ya, dan ada pula Madrasah Damsyik atau sekarang ini Negeri Syams atau Syriah. Dan yang terakhir ada Madrasah Fistat, yakni di Mesir. Lalu di sini ada kemajuan pada masa dinasti Bani Umayyah, yakni ada arsitektur seni bangunan. Karena pada masa ini bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama, yakni masjid. Ada salah satu contoh, yakni ada Masjid Agung yang terkenal dengan nama Masjid Damaskus atas kreasi aktivis ini arsitektur dari Abu Ubaidillah bin Jarrah. Lalu yang kedua nih, organisasi militer pada masa Bani Umayyah. Organisasi ini sendiri diangkat dari angkatan darat yang Al-Jund, ada angkatan laut Al-Bahriyah dan angkatan kepolisian Asyurtah. Lalu adapun organik kepolisian ini mulanya merupakan bagian dari organisasi kehakiman, tetapi kemudian bersifat independen dengan tugas mengawasi dan mengurus soal-soal kejahatan. Lalu ada perdagangan. Setelah dinasti Bani Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan ini mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui jalan sutra ke Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangian. Lalu adapun lalu lintas di lautan ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, ya bumbu, ada ambar, ada kasturi, ya permata, logam mulia, gading, dan serta bulu-buluan. Serta ada seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur, terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Ya, berarti seperti contoh tadi di arsitektur pertama oleh Masjid Damaskus. Berarti seni dan kebudayaannya pun sedang berkembang pada masa ini. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Di kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, yakni Basrah dan Kufah,
berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Nah, sedangkan di Marbad atau kota satelit di Damaskus ini berkumpul para pujangga, para filsuf serta ulama dan cendekiawan, yakni beberapa perkembangan ilmu pengetahuan, yakni ada perkembangan bahasa Arab, ada ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu nahwu, dan ilmu geografi dan tarikh, serta adanya usaha penterjemah. Ya baik, berarti kita sudah mencapai penghujung, yakni pada kesimpulan pada masa Bani Umayyah itu pendidikan lebih berfokus pada pembelajaran agama Islam, yakni terutama pada tafsir Al-Quran, hadis, fiqh atau hukum Islam dan bahasa Arabnya. Pendidikan agama ini tuh sering diberikan di masjid dan madrasah atau sekolah keagamaan. Lalu pada masa ini pula, masjid menjadi pusat utama pendidikan di dunia Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk pengajaran agama dan ilmu pengetahuan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal mulai berkembang meskipun awalnya lebih banyak didominasi oleh pengajaran agama. Meskipun dinasti Umayyah lebih fokus pada stabilitas politik dan ekspansi wilayah, beberapa kemajuan ilmiah dan budaya mulai muncul. Penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah pun memperkenalkan beberapa sistem pendidikan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam pada selanjutnya.